Saya terjemahkan dulu, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Jadi ketika kita berkeinginan itu harus dijelaskan, itu sesungguhnya bukan keinginanmu, itu keinginan Allah. Yang berkeinginan hanya Allah, bukan kamu. Artinya kalau Allah ingin memberi rezeki kepada kita, Allah akan mendorong kita berkeinginan. Dari keinginan Allah, kita kepengen sugih, kepengen kaya. Dengan keinginan itu akhirnya mendorong kita bekerja keras. Kan begitu? Dari mulai dagang serabi, dagang martabak, dagang bakso, sampai akhirnya dagang pesawat terbang. Kenapa dia semangat? Itu Allah yang membuat kita bersemangat. Itu maksud ayat itu. Ketika Allah juga demikian, ketika kita pengen belajar benar, pengen mengenal Allah, maka ketika Allah berkenan ingin memperkenalkan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan peluang kepada orang itu bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi di situ malah ayat itu membuktikan sebaliknya, bahwa yang berkeinginan sesungguhnya adalah Allah. Sudah yakin belum? Sudah yakin belum? Oke, saya tambah lagi. Apakah kamu pernah berkeinginan untuk lahir di dunia ini? Hah? Enggak. Ibumu namanya siapa? Zainab. Apakah kamu berkeinginan keluar dari perutnya Bu Haji Zainab? Tidak. Kamu lahirnya di mana? Di Pleren. Apakah kamu pernah ingin lahir di Pleren? Kamu kelaminnya laki-laki. Apakah pernah berkeinginan jadi laki-laki? Sampai sudah terlalu lama nantinya langsung di penghujung aja. Dan ketika kamu mati juga, apakah kamu berkeinginan mati? Jadi gimana keinginanmu? Nol semuanya. Masih kurang yakin? Ada nggak di sini yang berkeinginan sakit? Tahu sakit juga? Itu. Ini langsung inti ya. Biar sadar. Nah itulah makanya ketika kita bersyukur kepada Allah nih, justru malah ketika kita sudah bersyukur, ada tinggal satu lagi. Ini benteng terakhir yang menentukan. Syukurilah, segera bersyukurlah kepada Allah karena kita bisa bersyukur. Dan itulah syukur yang paling puncak. Kita berterima kasih kepada Allah karena saya telah mampu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi kesadaran yang sangat cerah sekali, baru saya merasakan bisa bersyukur. Dan inilah kenikmatan yang tertinggi adalah ketika kita bisa bersyukur kepada Allah. Ayo, apa mending? Makanya jadi saya ingin mengatakan bahwa di mana detik-detik kebahagiaan yang kita capai di dunia ini ternyata bukan ketika berpelukan dengan perempuan cantik, bukan kita menghitung uang yang banyak, bukan kita sedang berkendaraan mobil mewah, tidak. Saat yang paling bahagia adalah pada saat jiwa ini menyampaikan terima kasih kepada Allah. Orang yang sedang bersyukur, itulah puncak kebahagiaan, adalah kebahagiaan orang itu bersyukur. Ya, alhamdulillah. Sebab kalau kita uangnya banyak tapi tidak ada rasa syukur, senang nggak?
Rumah kita bagus, tapi kita tidak bersyukur. Nyaman gak tinggal di rumah itu? Tidak. Kita punya istri yang sangat setia sekali, tapi karena kita tidak bersyukur, sama. Kita ngelus dada sehari-hari. Jadi artinya bahwa makna syukur yang dimaksudkan itu pun harus kita pahami bahwa syukur adalah simbol dari puncak kebahagiaan kita. Begitu kita bersyukur, apapun yang ada di hadapan kita semuanya enak dan nyaman. Saya nanya, enak mana makan dengan tempe saja, nasi, atau makan dengan sambal goreng dendeng bergedel? Kedua-duanya sama. Kita akan merasakan kenikmatan yang hebat kalau kita bersyukur. Alhamdulillah, hari ini saya masih dikasih makan oleh Allah. Apa yang ada di depan? Sepotong tempe dan sepiring nasi. Dengan rasa syukur di hati kita kepada Allah, Allah sayang banget sama saya nih, masih dikasih makan juga. Lalu kita syukuri nikmat ini, sepotong tempe goreng sama nasi. Mata kitanya melihat tempe, tangan kitanya memegang tempe, giginya menggigit tempe, tenggorokannya nelen tempe. Nikmat, Pak. Nikmat. Yang membuat kita makan tempe sambil menangis adalah karena mata kita melihat tempe, pikirannya melihat sate. Udah paham? Itu. Jadi ya itulah kira-kira kita harus fokus ya, menikmati anugerah Allah ini. Sebesar apapun tergantung bagaimana kemampuan jiwa kita ini mengapresiasi. Bagaimana kita harus mampu mengapresiasi kenikmatan Allah itu. Oke? Paham betul kan ngomong? Paham ya? Iya, mudah-mudahan. Sok menit terakhir sih menit lah, masih ada selesai. Sok masih ada enggak? Masih ada seperempat jam lagi. Ada lagi? Tentu ya, untuk penjelasan masyiah roda. Apa? Masyiah dengan roda. Nasiah. Masyiah dengan roda. Begini, sya'a itu lau sya'allah, insya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an fa innama amruhu an yaqula lahu kun fayakun. Arada lau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah fala yazaluna mukhtalifin. Apa bedanya arada dengan sya'a? Sya'a itu adalah berkeinginan, berkehendak. Tapi arada lebih luas karena di dalamnya termasuk juga bercita-cita. Sya'a jangkauannya bisa terbatas, tapi arada begitu luas sekali. Allah mengendaki, insya Allah, kalau Allah berkehendak. Tapi kalau aradallah, kalau Allah berkeinginan, berkehendak dan berkeinginan. Apa bedanya? Kita saja dalam kehidupan kita sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup ini, itu masih banyak mana keinginan dengan kebutuhan. Banyak keinginan, kalau kebutuhan mah nggak banyak. Betul nggak? Mobil Ferrari ingin nggak?
Rolls Royce, pesawat terbang, apa lagi? Rumah mewah, semua. Kalau keinginan tak terhingga, apa saja bisa. Tetapi kalau kebutuhan itu berbeda. Makanya kalau kita itu minta kepada Allah, yang sopanlah. Jangan meminta semua keinginan kita. Kita batasi yang kita minta itu yang betul-betul menjadi kebutuhan kita. Seperti makan butuh nggak? Butuh atau ingin? Butuh. Baju menutup aurat ingin atau butuh? Butuh. Iya kan? Rumah butuh nggak? Butuh. Tapi kebutuhan itu kan bisa dibatasi. Baju yang penting asal bisa menutup aurat. Makan yang penting asal kenyang. Rumah yang penting asal tidak bocor. Selesai, dan itu murah. Tapi kalau kita mengikuti keinginan, nggak akan pernah selesai. Kalau Anda ingin beli mobil, terkabul, pengen dua nggak? Dari tadinya berjalan kaki, pengen motor dikabul. Setelah motor pengen motor nggak? Setelah motor pengen mobil nggak? Setelah dua pengen setelah satu pengen dua nggak? Dan tidak akan pernah habis selagi kita masih bernafas. Keinginan terus berkembang. Oleh karena itu, yang penting tolong keinginan ini itu adalah perlu diseleksi, dibatasi, difilter. Jangan dimunculkan semua. Sebab kalau keinginan muncul semua, sungguh sangat melelahkan. Karena akan mendorong kita bekerja. Ya kan begitu? Peras keringat, menghabiskan tenaga. Jadi yang kebutuhan saja. Itu satu perbandingan antara keinginan dan kebutuhan. Masyiah dan iradah itu sama, luas dan sempitnya adalah sama. Kalau syaa itu netral, apa saja Allah bisa. Lau sya Allah, apa saja bisa. Tapi belum tentu Allah tidak berirodah. Allah bisa berkeinginan. Lau sya Allah, kalau Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidatan. Bisa saja manusia dibikin satu agama, ummatan wahidah, satu agama. Tapi Allah berirodah enggak? Tidak. Karena itu melawan irodah Allah. Karena tidak mungkin. Karena huwa yasha'u walakinnahu lam yurid. Makanya sampai kepada implementasi tercapai itu adalah irodah. Makanya innama amruhu idza arada syai'an, bukan sya'a syai'an. Itu bedanya. Ini mendetail sekali bahasanya. Allah mengatakannya innama amruhu idza arada syai'an. Kalau innama amruhu idza sya'a, ya enggak pas. Karena sya'a tidak sama dengan arada. Kalau arada itu artinya didesain semuanya. Mau bikin manusia seperti apa, hidungnya seperti apa, itu semuanya jelas dan clear semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kalau sya Allah, kalau sya'a bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena masyiah ini dikendalikan oleh iradah. Allah, kalau Allah berkehendak manusia dibikin satu umat, tapi Allah berirodah enggak? Tidak, ya tidak terjadi kan? Betul enggak? Jadi yang terjadi itu adalah irodah. Tapi kalau sya'a hanya sebatas, bisa saja hanya memberikan peluang dan kesempatan. Jadi itulah namanya, nanti dalam imajinasi kita nanti ada psikologi imajinasi. Dalam psikologi imajinasi kita akan bisa orang ini bercita-cita atau ngelamun. Ada anak ditanya, kamu pengen pinter? Iya Pak Kiai, saya pengen pinter, saya pengen jadi alim, saya pengen pinter bisa ngaji kayak Pak Kiai. Ya udah, tapi ternyata tiap hari sering bolos.
Ngelamun apa bercita-cita? Ngelamun atau bercita-cita? Ya iya. Nah berarti karena dia tidak membuktikan keinginannya, dia sama dengan tidak punya irodah, tidak punya keinginan. Tapi itu hanya mengandai-andai. Makanya kalau mengandai-andai masih bisa menggunakan dengan lausa'a. Ya kan begitu. Tapi kalau aroda itu sudah menjadi program yang di penghujungnya sampai tuntas dan selesai. Begini, kita dapat telepon dari kakak di Jakarta. Tolong dong ke Jakarta, ini anak saya lagi sakit, bisa bantu nggak? Iya bisa cepet ya. Iya. Ada yang perintah muncul di hati kita ingin berangkat ke Jakarta. Keinginan berangkat ke Jakarta ini mendorong kita prosesnya dari hati kita kesian melihat ponakan sakit langsung mengirimkan sinyal berupa instruksi kepada otak kita, dan otak kita itu langsung meregulasi dalam saat yang sama, detik sama, tidak kurang tidak lebih, tidak ada jarak antara sinyal yang terkirim dan respon otak itu pada detik yang sama, dan langsung melalui saraf refleksi kaki kita bergerak mencari sepatu, mencari semir disemirin, mencari celana yang kusut disetrika dulu, koper dicuci, mobil diisi full tank, olinya diganti, banyak balansir, semua pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keberangkatan saya itu dikomando oleh otak ini. Iya kan? Tapi kalau sekedar kalau nggak ada kerepotan, nah saya besok ke Jakarta, ceritanya lain. Itu baru saat. Tapi kalau aroda itu sudah kepada tahap secara sempurna bahwa dia punya keinginan yang jelas dan pasti akan dilaksanakannya. Makanya niat dengan azam sama gitu. Kalau sekedar niat hanya geraknya hati punya tujuan tertentu. Tapi kalau sudah semuanya dilaksanakan itu namanya azam. Makanya azam itu apa? Azam itu adalah langkah terakhir, setelah itu tinggal tawakal. Irodah dulu, sa'a dulu, lalu irodah, lalu amal, lalu tadbir, dan di penghujungnya adalah azam. Kalau sudah azam, wa idza azamta fatawakal 'alallah. Kita ada keinginan, ada niatan mau ke Jakarta, lalu menjadi keinginan, lalu diproses, mempersiapkan semuanya. Nah kalau sudah mobil sudah dicuci, bensin sudah full tank, oli sudah diganti, ban sudah dibalancing semuanya, sudah rumah sudah disiapin semuanya. Nah tinggal wa iza azamta, begitu kamu akan melangkah ke Jakarta, fatawakal 'alallah, berpasrah dirilah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa sampai ke Jakarta dengan selamat. Itu adalah prosesnya. Nanti jadi pada di penghujungnya kati setelah masyiah, setelah iradah, setelah tadbirat sampai kepada azam, dan itu semua adalah proses panjang sekali yang dilaksanakan dalam waktu yang sama. Di penghujungnya hasilnya tetap Allah yang menentukan. Kalau kita naruh mobil di pinggir jalan, kuncinya masih nyangkol di situ, lalu kita pulang ke rumah, lalu tawakal terserah Allah dan tidur, itu tawakal yang nggak benar. Itu bukan tawakal, namanya konyol namanya. Tawakal tuh kalau mobilnya ditaruh di dalam garasi, mobilnya dikunci, kuncinya dikantongin, garasinya ada pintu, pintunya dikunci, garasinya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada pagernya, pagernya dikunci, dan kita tidur nyenyak, kita baru pasrah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bangun pagi ternyata garasinya dijebol, mobilnya hilang. Kita sudah tawakal. Ketika kita sudah tawakal, begitu melihat mobilnya hilang, kita tidak terlalu bersedih hati ketika kehilangan sesuatu. Bisanya menyesal karena kita menyalahkan diri kita sendiri, the feeling of guilty, karena kita lalai, lupa kuncinya itu tidak diambil, masih di mobil, dan mobilnya tidak dimasukkan. Betul enggak? Jadi kekecewaan itu akibat karena tawakal kita kurang mantap, sehingga masyiah, irodah, kalau di penghujungnya tidak ditutup dengan tawakal, maka ketika gagal kita kecewa, ketika kita berhasil kita bangga. Kalau kita gagal kita gantung diri, kalau kita berhasil kita lupa diri. Jadi artinya betapa binalnya hati ini harus dikawal, dikendalikan, dieles, ya kan gitu, supaya hati kita menjadi baik, hati kita menjadi nyaman, dan di penghujungnya kenikmatan apapun adanya di dalam hati ini, bukan pada materi yang ada di sekitar kita ini. Bapak-bapak sekalian, saya kira sudah pas jam 11 kita. Mohon maaf, jadi tadi baru satu hadis sebetulnya ya. Adalah nanti sebulan depan hadis berikutnya kita teruskan lagi, masih bicara tentang alhamdulillah. Saya kira segitu saja dan mohon maaf. Yuk mangga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.